Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Miss. Saya Sri Irana Novita Sari dari kelas 11 MM4. Di sini saya ingin membuat video singkat dengan tema cara menjaga keutuhan NKRI. Nah, bagaimana sih pesan dan partisipasinya? Saya sebagai pelajar di sini, partisipasinya saya itu pertama belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita bagi bangsa dan negara. Ya, contohnya seperti sekolah itu saya harus giat belajar, harus belajar dengan sungguh-sungguh dengan mata pelajaran apapun dengan apapun itu di sekolah. Lalu kemudian 2, menghargai jasa para pahlawan. Yang ketiga ini menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan NKRI. Yang keempat, melaksanakan upacara bendera dengan hikmat. Ya, seperti contohnya di sekolah setiap hari Senin upacara bendera merah putih. Nah, lalu yang kelima ini mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Seperti ya yang sekarang ini saya membuat video tugas dari pelajaran PKN. Yang keenam ini menerima keadaan apapun dengan seadanya atau tidak berlebihan dalam menanggapi apapun. Yang ketujuh, lalu tidak bertengkar atau apapun yang dapat menyebabkan perselisihan antara teman maupun di sekolah ataupun dimanapun itu. Nah, yang terakhir ini yang ke-8, selalu bekerja sama atau bergotong royong dengan orang lain atau sesama. Ya, seperti ya di sekolah bergotong royong, misalkan contohnya tuh kayak di sekolah ini kan suka ada Jumat bersih. Jadi itu kita di sekolah ini bersih-bersih sekolah. Misalkan ada yang contohnya MM4 itu bagiannya di lapangan. Lalu MM3 bagian di luar gerbang atau di luar sekolah sampai ke parkiran sekolah. Lalu misalkan yang di TKJ ini dia membersihkan di kantin. Nah, yang untuk para perempuan ini membersihkan tiap kelas-kelas masing-masing. Kayak membersihkan kelas itu ngepel, nyapu. Itu kita bergotong royong sesama manusia dan teman di sekolah. Nah, itu dia partisipasinya saya. Kemudian di sini upaya pesannya menjaga keutuhan NKRI sebagai siswa atau pelajar apa aja ya, seperti kayak menjaga kerukunan dengan teman, lalu mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan mementingkan kepentingan saya sendiri. Terus belajar dengan tekun demi kemajuan bangsa, itu udah pasti ya, seharusnya emang harus begitu. Lalu menaati tata tertib sekolah, ya misalkan contohnya tuh cara berpakaian kita di sekolah seperti apa, kayak misalkan atributnya itu harus dilengkapi, kayak mau pas hari Senin upacara bendera itu atribut harus lengkap dan harus kita pakai. Itu kita Senin itu upacara menggunakan topi, dasi, lalu gesper, jangan lupa itu setiap seragam itu harus diberi nama diberi nama kita sendiri. Jadi biar nggak ketuker atau kehilangan bajunya pada saat ganti baju, kan kita nggak tahu. Dan itu pastinya harus menaati tata tertib sekolah seperti cara berpakaian. Nah, kemudian menghormati guru. Jadi kita jangan seperti kayak melawan guru, itu tidak baik, itu tidak bagus. Jadi kita harus menghormati guru, menghargai guru, walaupun guru itu di luar sekolah ketemu kita harus tetap menyapa, harus sopan santun kepada guru kita sendiri. Lalu
kita juga misalkan kita juga membeli barang-barang produk dalam negeri. Nah, kayak kita harus bangga sama produk dalam negeri kita sendiri. Nah, seperti misalkan kita beli tas atau beli baju atau beli sepatu atau beli misalkan kerudung atau misalkan beli barang-barang buat kita sendiri, itu kita lebih baik dan emang seharusnya membeli barang-barang produk negara kita sendiri. Nah, kemudian selalu tidak mengganggu agama lain. Ya, misalkan agama saya Islam, lalu teman saya agamanya non-Islam, apa Kristen, apa Konghucu misalkan. Nah, itu saya mengganggu agama dia untuk tidak bersungguh-sungguh beribadahnya dia, tekun ibadahnya dia. Saya malah mengganggu, itu tidak baik dan tidak bagus juga. Nah, dan seharusnya itu saya harus selalu menghargai beribadahnya agama yang lain. Jadi saya tuh harus menghargai agama teman saya, walaupun itu agamanya bukan seagama dengan saya. Itu saya harus menghargai teman saya walaupun berbeda agama. Kemudian terakhir, ini bertindak sopan kepada orang yang lebih tua dari saya. Misalkan ya usianya itu sudah berlanjut, atau walaupun dia umurnya gak beda jauh dengan saya tapi dia lebih tua, itu saya harus menghormati. Nah, harus bertindak sopan. Seperti kayak misalkan saya berpergian menggunakan transportasi busway. Pada saat saya naik ini, saya melihat ada kursi kosong dan saya kan pasti duduk karena belum terpenuhi oleh orang yang membutuhkan. Lalu kemudian berhenti di halte selanjutnya, ada banyak yang menaiki busway tersebut. Nah, saya melihat dong, pasti yang namanya yang orang tua yang usianya sudah berlanjut. Saya segera lebih mengalah, emang seharusnya mengalah untuk lebih baik berdiri dibandingkan orang tua yang sudah berlanjut itu. Jadi saya memberikan kursi untuk ibu tua ini untuk dia bisa duduk. Nah, contohnya seperti itu. Jadi saya lebih baik berdiri dan itu menghormati, seperti kayak bertindak sopan. Itu contoh bertindak sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, itu seperti itu. Dan cukup sekian video singkat ini, pesan dan partisipasinya saya. Dalam video singkat ini saya mengucapkan terima kasih dan akhirin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.